Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Erni dengan NIM H1A119127, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yang bertema keuangan daerah. Terdapat dua pengertian tentang keuangan daerah. Yang pertama ialah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terdapat 3 indikator keuangan daerah. Yang pertama ialah penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang tepat waktu. Yang kedua ialah tingginya penerapan APBD. Yang ketiga atau yang terakhir ialah ketetapan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD, kualitas opini pemeriksaan keuangan oleh BPK, dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus yang ada di Kota Jambi, yaitu pemetaan kinerja pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jambi. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu konsekuensi dikeluarkan Undang-Undang tentang otonomi daerah adalah timbulnya perbedaan antar daerah. Salah satunya hal kemampuan keuangan daerah. Maka, keuangan daerah menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangga daerah. Sedangkan otonomi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Namun, harus diakui bahwa derajat ekonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutinnya. Otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai keuangan yang efektif. Pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Menurut Radianto pada tahun 1997, A. Halim 2001. Realita hubungan fiskal antara daerah dan pusat ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini terlihat jelas dari rendahnya pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan dibandingkan dengan total subsidi yang didrop dari pusat. Pendapatan asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat. Kemampuan keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besar dan kecilnya pendapatan sumber daerah. Pada APBD menunjukkan semakin kecilnya tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Penyelenggaraan fungsi pemerintah yang lebih luas oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lain sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak menutupi kemungkinan beberapa daerah menghadapi kesulitannya dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara perlahan atau berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.
Terkait hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah, banyak yang berpendapat bahwa daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan dialokasikan dengan baik akan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonominya. Dengan besarnya pendapatan asli daerah, otonomi lebih leluasa dalam menyusun perencanaan dan pengangguran terhadap persoalan pembangunan termasuk investasi. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat merupakan cerminan berkembangnya kegiatan ekonomi dari berbagai sektor dan memberi peluang terciptanya sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang baru. Bertambahnya objek-objek sumber pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak dan retribusi daerah. Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jambi adalah 18,48% dari 10 kabupaten atau kota di Provinsi Jambi. Pertumbuhan rata-rata pendapatan asli daerah cukup besar terjadi di Kabupaten Batanghari yaitu 33,81%, diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu 21,82%, Kota Jambi yaitu 2,51%, diteruskan oleh Kabupaten Sarolangun 20,95%, dilanjutkan oleh Kabupaten Kerinci 17,86%, dilanjutkan lagi oleh Kabupaten Muara Jambi 17,20%, Kabupaten Merangin 16,73%, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 16% dan Kabupaten Bungo 12,32%, dan yang terendah ialah pada Kabupaten Tebo senilai Kabupaten Tebo angka 6,59%. Berdasarkan hasil perhitungan growth dan share dengan menggunakan statistik tengah rata-rata daerah kabupaten atau kota di Provinsi Jambi, diketahui bahwa kabupaten atau kota di Provinsi Jambi yang berada di kuadrat 1 adalah Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun. Berarti hanya dua daerah ini yang sangat ideal. Pada kuadrat kedua adalah Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga pendapatan asli daerah berpeluang memiliki peran yang besar dalam APBD. Sumbangan pendapatan pendapatan asli daerah terhadap APBD masih rendah. Namun pertumbuhan PAD atau pendapatan asli daerah cukup tinggi. Pada kuadrat 3 adalah Kabupaten Bungo, kondisi ini juga belum ideal. Peran pendapatan asli daerah yang besar dalam APBD punya peluang mengecil karena pertumbuhan pendapatan asli daerahnya cukup kecil. Di sini sumbangan pendapatan asli daerah terhadap APBD cukup tinggi, namun pertumbuhan pendapatan asli daerah bisa dikatakan rendah. Selanjutnya pada kuadrat 4 adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi ini paling buruk. Pendapatan asli daerah belum mengambil peran yang besar dalam APBD daerah dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan pendapatan asli daerah terhadap APBD dapat dikatakan rendah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah juga bisa dikatakan rendah. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi telah mengalami perlambatan terutama menjelang akhir tahun 2015. Hal ini tentu menunjukkan bahwa secara makro, kontribusi ekonomi di Provinsi Jambi terhadap rakyat telah terjadi sedikit penurunan. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan juga memiliki implementasi di mana ia mendorong sektor-sektor ekonomi daerah ke arah peningkatan pendapatan daerah, di mana bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,21%, kemudian meningkat 4,60% pada tahun 2017, sedangkan di tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, yaitu berada di 4,40%. Pemetaan kinerja pendapatan asli daerah berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan titik tengah ditemukan bahwa kabupaten atau kota di Provinsi Jambi
pada kuadran 1 adalah Kabupaten Bungo dan Kabupaten Batanghari. Kondisi ini sangat ideal. Pendapatan asli daerah mengambil peran besar dalam APBD dan daerah punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan besar nilai share disertai nilai growth yang tinggi. Pada kuadran 2 adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun, Tanjung Timur, dan Kabupaten Tanjung Barat. Kabupaten atau kota di kuadran 2 ini memiliki nilai yang tinggi namun memiliki nilai yang rendah. Kondisi ini belum ideal, tapi daerah punya kemampuan untuk mengembangkan potensi lokal sehingga pendapatan asli daerah berpeluang memiliki peran besar dalam APBD. Pada kuadran 3 adalah Kota Jambi dan adalah satu-satunya wilayah yang berada pada kuadran ini. Kondisi ini belum ideal. Peran pendapatan asli daerah yang besar dalam APBD punya peluang menurun karena pertumbuhan pendapatan asli daerah yang rendah. Kontribusi pendapatan asli daerah yang tinggi terhadap total belanja tetapi pertumbuhan pendapatan daerah cukup dikatakan rendah. Daerah yang termasuk dalam kuadran 4 adalah Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muara Jambi. Kondisi ini paling buruk. Pendapatan asli daerah belum mengambil peran besar dalam APBD dan daerah belum punya kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan pendapatan asli daerah terhadap APBD cukup dikatakan rendah dan pertumbuhan pendapatan asli daerah juga dikatakan rendah. Sedangkan indeks kemampuan keuangan daerah atau IKK, Indeks kemampuan keuangan daerah digunakan untuk mengevaluasi status kemampuan keuangan yang diukur dengan menggunakan indeks growth, share, dan elastisitas. Dengan metode IKK akan diketahui status kemampuan keuangan dari masing-masing kabupaten atau kota dan dapat melihat mana saja peringkat indeks kemampuan keuangan kabupaten atau kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015 sampai pada tahun ini. Dalam IKK akan membagi kabupaten atau kota di tiga status, yaitu kemampuan keuangan yang tinggi, sedang, dan rendah. Dapat diketahui bahwa indeks kemampuan keuangan IKK yang paling tinggi adalah Kota Sungai Penuh sebesar 0,564, diikuti oleh Kabupaten Tanjung Barat sebesar 0,560 dan disusul oleh Kabupaten Merangin sebesar 0,508, Kabupaten Tebo sebesar 0,508, Kabupaten Bungo sebesar 0,484, Kabupaten Batanghari sebesar 0,4414, Kabupaten Tanjung Timur sebesar 0,389 dan yang terakhir ialah di Kota Jambi sebesar 0,386. Di sini saya akan menjelaskan tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Terdapat beberapa analisis dari beberapa jurnal pada tahun 2015 sampai 2019, yaitu di beberapa penelitian dapat dijelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Jambi pada tahun 2015 sampai 2019 semuanya sangat rendah dengan pola hubungan adalah infrastruktur karena berada di bawah 25% dan hanya terdapat satu daerah yang berada di kriteria rendah yaitu di Kota Jambi yaitu berada di atas 26%. Hal ini berarti bahwa kemampuan pendapatan asli daerah untuk menopang pendanaan pembangunan di kabupaten atau kota di Provinsi Jambi relatif belum mampu untuk berotonomi. Jika diurutkan Kota Jambi memiliki tingkat rata-rata kemandirian keuangan yang paling tinggi yaitu sebesar 26,73%. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bungo 11,46%, Kabupaten Batanghari 8,98%, Kabupaten Sarolangun 7,55%, Kabupaten Tanjung Barat 3,33%, Kabupaten Kerinci 7,8%, Kabupaten Tebo 6,99%, daerah Kabupaten Merangin 6,65%, Kota Sungai Penuh 5,9%, Kabupaten Muara Jambi
5,80%, sedangkan untuk daerah kabupaten atau kota yang memiliki nilai presentasi terendah adalah Kabupaten Tahun Jabung Timur, yaitu sebesar 4,56%. Sedangkan peta kemampuan keuangan daerah, yaitu pemetaan kemampuan keuangan daerah, adalah metode untuk menentukan posisi kemampuan keuangan daerah di setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jambi selama rentang waktu 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peta kemampuan keuangan daerah diukur berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah dan tingkat ketergantungan daerah. Hasil dari pemetaan kemampuan keuangan daerah dijelaskan dari beberapa penelitian, yaitu pada tahun 2015 sampai 2019 menunjukkan bahwa daerah yang dikategorikan baik adalah daerah dengan tingkat kemandirian daerah yang tinggi dan tingkat ketergantungan daerah yang rendah. Daerah yang sudah termasuk ke dalam kategori ini adalah Kabupaten Bungo dan Kota Jambi. Sementara kabupaten atau kota yang memiliki tingkat kemandirian rendah dan tingkat ketergantungan daerah lebih rendah adalah Kabupaten Batanghari. Sedangkan untuk kabupaten atau kota dengan kemandirian daerah sedangkan ketergantungan daerah yang tinggi adalah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Jambu Timur, dan Kabupaten Tanjung Barat, serta Kota Sungai Penuh. Ada beberapa solusi yang dapat saya tawarkan untuk studi kasur ini, yaitu pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah Kota Jambi. Hal tersebut tentu membuat badan pengelolaan sebagai pelaksanaan tugas sebaiknya dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin untuk para wajib pajak agar mereka memiliki keinginan untuk selalu membayar pajak tepat waktu. Sedangkan solusi yang kedua ialah kepada wajib pajak di kabupaten atau kota di Provinsi Jambi agar membayar pajak hiburan atau pajak yang lain tepat waktu, karena pendapatan pajak merupakan penyumbang pendapatan asli Kota Jambi dan pendapatan ini lumayan besar bagi Kota Jambi, dan juga pendapatan pada pajak tersebut sangat penting untuk pengembangan dalam pembangunan di Kota Jambi. Baik, itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.